Halo, ketemu lagi di The Deep Dive. Hari ini kita punya setumpuk materi yang menarik banget yang Anda kirimkan. Semuanya tentang satu orang, Benjamin Franklin. Tapi kita bukan mau bahas sejarahnya. Misi kita kali ini adalah membongkar sistem operasi di balik produktivitas dan pengaruhnya yang luar biasa itu. Kita mau cari tahu gimana sih prinsip-prinsip dari abad ke-18 ini bisa jadi kerangka praktis buat kita sekarang. Ya, buat menjalani hidup yang lebih berisi tanpa harus jadi penemu jenius atau bapak bangsa, gitu kan? Dan yang menarik, dari semua sumber ini, benang merahnya jelas banget. Ini bukan soal jadi manusia sempurna. Justru sebaliknya, Franklin sendiri sadar betul dia punya banyak kekurangan. Justru karena itulah metodenya terasa sangat manusiawi dan relevan. Ini tentang proses perbaikan terus-menerus, bukan tentang mencapai garis finish yang mustahil. Oke, yuk kita mulai bongkar. Dari semua catatan Anda, titik awalnya selalu sama. Fondasi internal. Gagasan Franklin tentang perbaikan diri yang sistematis. Ini bukan sekedar resolusi tahun baru yang, ya tahu sendiri, dilupakan di bulan Februari. Ini beneran sebuah proyek seumur hidup. Betul, dia menyebutnya proyek kesempurnaan moral. Kedengarannya berat ya, tapi idenya sederhana kok. Dia sadar kalau cuma berharap jadi orang baik itu nggak akan berhasil. Jadi, dia merancangnya. Dia identifikasi 13 kebajikan atau virtues yang menurutnya paling fundamental. Daftarnya menarik, ada temperance atau kesederhanaan, jangan makan atau minum berlebihan, ada industri, artinya jangan buang-buang waktu, lalu sincerity, ketulusan, dan banyak lagi. Tunggu. 13. Itu banyak banget. Kalau saya disuruh mengerjakan 13 hal sekaligus, pasti langsung kewalahan dan ya menyerah di hari kedua. Gimana cara dia mengelolanya? Nah, disitulah kecerdasannya muncul. Dia tahu betul batasan manusia. Jadi, alih-alih mencoba menguasai semuanya sekaligus, dia fokus pada satu kebajikan setiap minggu. Hanya satu. Misalnya, minggu ini fokus pada temperance. Dia bawa buku catatan kecil kemana-mana, dan setiap kali dia merasa makan berlebihan atau hampir tergoda, dia akan membuat tanda kecil. Di akhir minggu, dia evaluasi. Minggu depannya, dia pindah ke kebajikan berikutnya. Misalnya, silence. Hanya bicara jika bermanfaat. Oh, jadi dia meretas pembentukan kebiasaan jauh sebelum ada buku-buku soal Atomic Habits. Dia tahu kalau perubahan besar itu ilusi, yang nyata adalah akumulasi perbaikan kecil yang mungkin membosankan, tapi konsisten. Tapi melacak kegagalan setiap hari, apa itu nggak bikin dia jadi stres atau benci sama diri sendiri? Kedengarannya agak brutal sih. Pertanyaan bagus. Di autobiografinya, dia mengakui itu. Tujuannya bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk meningkatkan kesadaran. Seperti menyalakan lampu di ruangan yang gelap. Tiba-tiba kita sadar, oh, ternyata saya cenderung nggak sabaran setiap kali rapat di sore hari. Atau, ternyata saya sering motong pembicaraan orang. Kesadaran itu sendiri adalah 80% dari perbaikan. Tanpa data, kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi jurnal itu bukan buku hukuman, tapi dashboard kesadaran diri. Masuk akal. Jadi idenya bukan meniru daftar 13 kebajikan Franklin mentah-mentah ya. Sumber-sumber ini menyarankan kita untuk mengadaptasinya kan? Mungkin kita bisa mulai dengan 4 atau 5 nilai yang paling penting buat kita pribadi. Misalnya, fokus mendalam di tengah distraksi, atau empati dalam berkomunikasi. Lalu, coba lacak selama sebulan. Tepat. Dan untuk memperkuat sistem ini, dia punya 2 jangkar harian yang sangat kuat, yang juga ditekankan di semua materi Anda. 2 pertanyaan sederhana. Setiap pagi, dia bertanya, kebaikan apa yang akan kulakukan hari ini? Itu beda banget ya dengan pertanyaan kita sekarang yang biasanya apa saja yang harus saya kerjakan hari ini. Pertanyaan Franklin itu menggeser fokus dari sekedar checklist tugas menjadi niat untuk berkontribusi. Persis, itu mengubah kerangka berpikir sepanjang hari. Lalu di malam hari, sebelum tidur, dia berefleksi dengan pertanyaan kedua. Kebaikan apa yang telah kulakukan hari ini? Ini semacam sesi evaluasi mini, bukan cuma soal produktivitas, tapi soal dampak. Apakah saya sudah jadi orang yang lebih baik hari ini? Apakah saya sudah membantu seseorang? 2 pertanyaan ini jadi semacam kompas moralnya gitu. Dan semua disiplin internal ini, kebajikan-kebajikan tadi, ternyata punya tujuan yang sangat praktis. Ini nyambung ke prinsip frugality atau hemat, dan industri atau rajin yang sering disebut itu. Awalnya saya kira ini cuma nasihat klise rajin pangkal kaya, hemat pangkal pandai.
Tapi ternyata lebih dalam dari itu. Bagi Franklin, tujuan utama dari bekerja keras dan hidup hemat bukanlah untuk menumpuk kekayaan. Tujuannya adalah untuk membeli satu hal yang paling berharga, kebebasan. Nah, ini dia. Ini sudut pandang yang mengubah segalanya. Jadi dia rela kerja 16 jam sehari di percetakannya bukan cuma biar kaya. Tapi supaya dia bisa pensiun dini di umur 42 tahun. Benar, dia ingin bebas dari utang, bebas dari perintah bos, dan yang terpenting, bebas secara finansial. Agar sisa hidupnya bisa ia dedikasikan sepenuhnya untuk belajar, bereksperimen, dan melayani masyarakat. Jadi, disiplin internal yang ketat itu adalah harga yang dia bayar untuk kebebasan eksternal yang absolut. Sebuah investasi, bukan pengorbanan. Oke, jadi fondasi karakternya sudah dibangun sekokoh mungkin. Mesinnya sudah siap. Tapi mesin kan butuh bahan bakar ya. Nah, ini sepertinya nyambung ke pilar kedua yang menonjol dari semua materi Anda. Bagaimana Franklin mengisi otaknya. Dia ini kan seorang polymath, tahu segalanya. Itu jelas bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Dia adalah pembelajar seumur hidup yang obsesif. Dia menyisihkan waktu khusus setiap hari, biasanya 1 jam, hanya untuk membaca dan belajar. Tapi kuncinya di sini, dia tidak belajar secara pasif. Dia tahu betul bahwa pengetahuan yang hanya dibaca akan menguap. Pengetahuan harus diperdebatkan, diuji, dan diterapkan agar benar-benar menempel. Dan dari sinilah muncul ide soal klub diskusinya yang legendaris itu kan, Junto. Ya, Junto. Ini pada dasarnya adalah cikal bakal mastermind grup modern. Di usia 21 tahun, dia mengumpulkan selusin teman-temannya, para pengrajin, pedagang, surveyor, orang-orang yang punya ambisi tapi tidak punya akses ke pendidikan formal. Mereka bertemu setiap Jumat malam. Saya penasaran, apa yang membuat Junto ini berhasil dan bertahan begitu lama? Kenapa tidak bubar setelah beberapa minggu seperti kebanyakan grup belajar? Apa ada aturan main khusus yang Franklin terapkan? Ada, aturannya sangat spesifik dan menurut saya brilian. Setiap anggota, secara bergiliran, harus menyiapkan esai tentang topik apapun, moral, politik, sains, dan mempresentasikannya untuk diperdebatkan. Ada juga daftar 24 pertanyaan yang rutin mereka diskusikan, seperti apakah kalian baru-baru ini mendengar ada warga yang sukses dalam usahanya, dan apa penyebabnya? Atau apakah ada warga yang baru saja bangkrut dan kenapa? Ini membuat diskusi mereka selalu relevan dan praktis. Jadi mereka tidak cuma membahas filsafat yang mengawang-awang, tapi juga studi kasus bisnis lokal. Cerdas sekali. Dan ada satu aturan emas. Tidak boleh ada konfrontasi langsung. Dilarang mengatakan, Anda salah, atau pendapatmu tidak masuk akal. Semua kritik harus disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang rendah hati, seperti, bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang ini? Atau, apa bukti yang mendukung gagasan itu? Ini menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis, di mana ide bisa diuji tanpa ego ikut terluka. Itulah rahasia kenapa Junto bisa bertahan puluhan tahun. Wah, ini relevan sekali untuk zaman sekarang. Sumber-sumber Anda juga memberikan ide bagaimana kita bisa meniru Junto di era digital kan? Bisa gabung komunitas online, mulai klub buku, atau yang paling simple, janjian sebulan sekali sama teman untuk diskusi mendalam. Bukan cuma ngopi sambil gosip ya. Tujuannya sama, menciptakan ruang untuk menguji ide. Dan ini membawa kita ke poin berikutnya yang sangat krusial. Semua pengetahuan yang dia serap dari buku dan diskusi Junto itu tidak pernah dibiarkan mengendap di kepala. Bagi Franklin, pengetahuan baru bernilai kalau bisa dipakai untuk memecahkan masalah nyata. Titik. Prinsip pragmatisme total. Betul. Lihat saja penemuan-penemuannya. Semua lahir dari observasi masalah sehari-hari. Dia lihat sambaran petir sering membakar rumah, dia penasaran. Dia bereksperimen dengan layang-layang, dan akhirnya menciptakan penangkal petir. Dia sendiri mulai kesulitan membaca tulisan kecil dan melihat objek jauh, bolak-balik ganti kacamata itu merepotkan. Lalu dia potong 2 lensa berbeda dan menggabungkannya jadi satu. Lahirlah kacamata bifokal. Bahkan hal sepele seperti kompor. Ya, kompor di zamannya sangat tidak efisien, boros kayu bakar, dan banyak panas terbuang. Dia lalu merancang Franklin Stove, sebuah tunggu besi yang jauh lebih hemat energi dan menyebarkan panas lebih merata. Dan kita harus ingat, dia melakukan semua ini sambil menjalankan bisnis percetakan, menjadi politisi, dan pada dasarnya ikut mendirikan sebuah negara.
Membuat kita yang merasa sibuk karena harus balas email jadi agak malu ya. Haha, iya juga ya. Rasanya produktivitas kita jadi terlihat kerdil. Oke, jadi kita punya karakter yang kuat, otak yang terus diisi bahan bakar pengetahuan. Terus, buat apa semua itu? Cuma buat jadi orang hebat sendirian? Disinilah semua kepingan puzzle-nya menyatu, kan? Tepat sekali. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya, sangat jelas dari semua sumber bahwa seluruh sistem perbaikan diri Franklin ini bermuara pada satu tujuan akhir, menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Disiplin diri dan belajar seumur hidup itu hanyalah alat. Tujuannya adalah kontribusi sipil. Ini yang paling menampar sih. Dia tidak menunggu jadi orang kaya raya atau pejabat tinggi untuk mulai berkontribusi, dia mulai dari hal-hal yang ada di depan matanya, di komunitasnya. Persis. Dia melihat teman-temannya di Junto dan warga Philadelphia lainnya sulit mendapatkan akses ke buku karena harganya mahal. Apa solusinya? Dia usul ke anggota Junto untuk mengumpulkan buku-buku mereka dan mendirikan perpustakaan langganan pertama di Amerika. Sebuah ide sederhana yang mengubah wajah pendidikan publik. Polanya selalu sama ya, dia lihat ada masalah lalu dia ajak orang untuk cari solusi bersama. Selalu. Dia lihat bahaya kebakaran di kota yang bangunannya banyak dari kayu, lalu dia menulis artikel di koran dan mengorganisir warga untuk membentuk Brigade Pemadam Kebakaran Sukarela pertama. Dia lihat jalanan becek dan kotor, dia galang dana untuk memasang paving block. Dia lihat butuh ada institusi pendidikan tinggi, dia ikut mendirikan University of Pennsylvania. Dia lihat butuh ada fasilitas kesehatan, dia bantu mendirikan rumah sakit pertama. Semuanya dimulai dari masalah lokal. Pelajarannya buat kita jelas sekali, mulai dari yang lokal. Kita seringkali berpikir kalau mau memberi dampak itu harus berskala nasional, harus mengubah kebijakan, harus punya jabatan. Padahal pengaruh Franklin yang mendunia itu akarnya dari perbaikan lingkungan terdekatnya di Philadelphia. Dan kita bisa menerapkannya dalam skala kita sendiri. Bisa dengan menjadi mentor buat junior di kantor, bisa dengan memulai gerakan kecil di lingkungan RT untuk mengelola sampah, atau sesederhana berbagi keahlian kita, misalnya mengajar anak-anak tetangga cara coding atau bahasa Inggris di akhir pekan. Dampak besar seringkali lahir dari akumulasi tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Tapi punya ide bagus dan niat baik saja kan tidak cukup. Kita butuh orang lain untuk mendukung ide kita. Dan ini menyambung ke elemen terakhir yang juga disorot dalam materi Anda. Pentingnya keterampilan sosial. Franklin ini kan diplomat ulung. Dia tidak terlahir seperti itu. Di masa mudanya dia justru terkenal arogan, keras kepala, dan suka mendebat orang sampai kalah telak. Tapi dia kemudian sadar, memenangkan argumen seringkali berarti kehilangan kawan dan dukungan. Cara itu tidak efektif. Jadi dia mengubah pendekatannya. Secara radikal, dia belajar untuk tidak pernah menyatakan sesuatu sebagai kebenaran mutlak. Dia mengganti frasa seperti, tentu saja, atau tidak diragukan lagi, dengan menurut saya, atau saya membayangkan. Dia belajar untuk lebih banyak bertanya daripada memberi pernyataan. Dia sadar bahwa ide-ide hebat tidak ada artinya jika tidak bisa dikomunikasikan dengan cara yang membuat orang mau mendengarkan dan bekerja sama. Kemampuannya menyatukan orang-orang dengan ego dan kepentingan berbeda ini yang menjadi kunci keberhasilan semua proyek sipilnya. Jadi kalau kita rangkum, kerangka hidup bermanfaat ala Franklin ini sebenarnya adalah sebuah siklus 3 langkah yang saling menguatkan. Benar begitu? Bisa dibilang begitu. Langkah pertama adalah membangun fondasi internal yang kokoh. Disiplin, integritas, nilai-nilai yang kita pegang teguh. Ini adalah mesin penggerak kita. Langkah kedua, nyalakan mesin itu dengan bahan bakar berkuantitas tinggi. Belajar tanpa henti, dan terapkan pengetahuan itu untuk berinovasi, memecahkan masalah di sekitar kita. Dan langkah ketiga, yang paling penting, arahkan seluruh tenaga dari mesin yang sudah berjalan itu keluar. Salurkan semua energi dan pengetahuan untuk memberikan dampak positif bagi komunitas. Dimulai dari lingkaran terdekat. Itulah tujuan akhirnya. Mesinnya tidak berputar untuk dirinya sendiri. Sebuah sistem yang sangat utuh. Fondasi internal, pertumbuhan intelektual, dan kontribusi eksternal. Dan mungkin pesan yang paling mendasar dari semua ini adalah bahwa hidup yang bermanfaat itu bukan sebuah pencapaian statis, melainkan sebuah proses dinamis. Ini tentang membangun sistem untuk kemajuan bertahap, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Franklin sendiri di akhir hidupnya mengakui kalau dia masih sering gagal dalam mempraktikkan kebajikannya, terutama soal keteraturan. Tapi dia tidak pernah berhenti mencoba. Mungkin itulah pelajaran terbesarnya.
Komitmen pada proses perbaikan yang tak pernah usai. Kemajuan bukan kesempurnaan, itu benar-benar melegakan. Sebagai penutup, mari kita tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Franklin merancang sistemnya di abad ke-18, dunia yang sama sekali berbeda. Sekarang, di tengah gempuran distraksi digital, overload informasi, dan tantangan yang unik di zaman kita, pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, jika Anda hanya bisa menambahkan satu kebajikan modern ke dalam daftar Franklin, mungkin sesuatu seperti fokus mendalam atau empati digital, manakah yang menurut Anda paling krusial untuk menciptakan kehidupan yang bermanfaat hari ini?